Hari ini kita akan belajar di kelas 5, pembelajaran 3, Suku Bangsa Indonesia, Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Tema 1, subtema 2, pembelajaran. Selamat pagi anak-anak, ayo kita semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Pembelajaran kali ini tentang keberagaman budaya Indonesia dan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Mari sikap berdoa. Berdoa dimulai. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menyimak, siswa mampu menunjukkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. 2. Dengan menyimak, siswa mampu melaksanakan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Dengan menyimak, siswa mampu memberikan contoh nilai-nilai Pancasila di tempat tinggalnya masing-masing. 4. Dengan menyimak, siswa mampu menentukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. 5. Dengan mengamati peta, siswa mampu menentukan kepadatan penduduk, persebaran agama, dan daerah asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia dengan tepat. 6. Dengan mengamati peta, siswa mampu menyimpulkan kekayaan yang dimiliki negara Indonesia dengan tepat. 7. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan hasil identifikasi kepadatan penduduk, daerah asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, dan daerah persebaran agama dalam bentuk peta dengan tepat. 8. Dengan membaca dan menulis, siswa dapat menganalisis pokok pikiran pada sebuah teks tulis dengan benar. 9. Dengan membaca, siswa mampu membuat laporan pokok pada sebuah teks dengan benar. Teman-teman, kalian sudah tahu belum? Indonesia adalah negara subur, kaya akan sumber daya alam baik biotik yang hidup dan abiotik yang tak hidup. Coba kalian lihat keindahan alam Indonesia ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang indah dan memiliki kekayaan melimpah. Sumber daya alam diantaranya perikanan, terumbu karang, pertanian itu ada padi maupun kelapa sawit, pertambangan ada emas, batu bara, dan lainnya, serta perminyakan. Indonesia juga kaya akan sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 13.466 pulau yang ada di Indonesia. Itu menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak pendidikan, ekonomi, dan budaya. Nah, di sini saya berikan ada kepadatan penduduk Indonesia itu di tahun 2020. Anak-anak bisa melihat yang berwarna merah, ada yang berwarna merah muda, sampai warna hijau. Kalau yang berwarna merah tua, itu tandanya jumlah penduduknya padat. Kalau dilihat dari tabelnya, yang padat itu ada di Pulau Jawa. Nah, yang paling sedikit penduduknya itu ada di Pulau Papua, lalu ada di Pulau Kalimantan. Bisa kalian amati ya. Di sini ada Pulau Jawa. Pulau yang paling padat penduduknya yaitu Pulau Jawa. Jawa Barat lebih dari 40 juta jiwa, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur antara 13 sampai 39 juta jiwa. Anak-anak bisa mengamati dulu, di sini ada peta Jawa. Lanjut ya, di sini Ibu berikan ada Pulau Papua. Pulau yang paling sedikit penduduknya yaitu Papua. Selain Papua, ada beberapa daerah yang jarang penduduknya seperti di Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Maluku.
Untuk daerah yang berwarna kuning, di sini cukup padat penduduknya, yaitu antara 6 sampai 12 juta jiwa. Anak-anak bisa mengamatinya sesuai warnanya ya. Di sebelah bawah kanan ada petunjuknya yang berwarna hijau, kuning, merah, sampai ada yang berwarna ungu. Peta persebaran suku Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan ini juga mempengaruhi terbentuknya keberagaman suku bangsa loh. Pulau Jawa ada suku apa saja? Ada Jawa, Betawi, Sunda, Baduy, Tengger, Samin, Madura. Kalau di Pulau Sumatera itu ada suku Aceh, Alas, Gayo, Minangkabau, Sakai, Batak, Melayu, Kerinci, Enggano, Rambang, Singkil, Kubu, Talak Mama, Rejang, dan Pubian. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, Kutai, Berau, Tidung, Maan, Banjar, Bahan, Punan, dan Kenyah. Pulau Sulawesi ada suku Sangir, Talaut, Minahasa, Bolaang, Mangando, Gorontalo, Bugis, Toraja, Mori, Butung, Tolaki, dan Kaili. Pulau Papua ada suku Dani, Biak, Asmat, dan Sentani. Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, Sasak, Sumba, Tonggo, Rote, Sewu, Flores, Dawan, dan Buna. Kepulauan Maluku ada suku Ambon, Bataan, Kei, dan Tanimbar. Adanya perbedaan suku bangsa juga mempengaruhi agama yang dianut. Coba kalian amati gambar peta di bawah ini. Nah, di sini ada persebaran agama yang ada di Indonesia. Di bawahnya sudah ada keterangan untuk Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Ya, anak-anak bisa mengamatinya sesuai warnanya. Kalau di Pulau Papua itu kebanyakan beragama Kristen. Yang berwarna hijau itu Islam, ada Kristen. Yang hijau tua itu Islam. Jadi kalau di Pulau Jawa itu kebanyakan beragama Islam, tapi juga ada yang beragama Kristen. Anak-anak bisa mengamatinya sendiri ya. Adanya perbedaan suku bangsa juga mempengaruhi agama yang dianut. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kebanyakan penduduk di Pulau Papua beragama beragama Kristen. Sedangkan Pulau Bali, kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Hampir di setiap daerah ada keberagaman agama, sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati orang tua, perangkat RT atau RW, kepala desa ataupun tokoh masyarakat. Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu persiapannya. Yang pertama, tentukan tempat dan waktu wawancaranya. 2. Tentukan korespondennya. 3. Tentukan tugas masing-masing anggota. Harus kalian bagi ya, jadi nanti setiap anggota itu memiliki tugasnya masing-masing. 4. Siapkan peralatan. Apa saja peralatannya? Alat tulis, pensil, buku. Yang terakhir, menyusun pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Nah, di sini sudah saya berikan contoh pembuatan laporan. Di sini dicontohkan itu di RW 3, namanya desanya Yang Kaya. Nanti dituliskan fisik, non-fisiknya. Ya, anak-anak bisa mengamatinya contoh yang sudah saya sampaikan di sini. Adanya keberagaman di lingkungan sekitar membuat kita harus selalu menjaga kerukunan. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sila yang pertama, nilai luhur sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah. 2. Rajin beribadah. 3. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. 4. Menghormati orang lain yang sedang beribadah dan merayakan hari besar agamanya.
Nilai luhur yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang. Dua, tidak berpihak kepada menyelesaikan masalah ketika menyelesaikan masalah. Ketiga, menjenguk orang yang sakit. Empat, membantu orang yang kesusahan. Nilai luhur yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, gotong royong. Kedua, kerja kelompok. Ketiga, mempelajari kebudayaan dari daerah lain. Empat, mencintai kebudayaan asli daerah sendiri. Yang kelima, kalian harus mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Sila luhur yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 1. Adanya pemilu. 2. Musyawarah untuk menemukan mufakat. Yang ketiga, pemilihan kepala desa. 4. Menghargai pendapat orang lain. Kelima, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas. 6. Kalian harus apa? Bertanggung jawab. Nilai luhur yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 2. Melaksanakan pembangunan. 3. Menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara. Coba kalian buka buku kalian di halaman 85. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Itu ada 3 lingkungan. Yang pertama di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, di setiap lingkungan itu ada contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalkan kalau di lingkungan sekolah, yang pertama, memilih teman hanya yang kaya saja. 2. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. 3. Menyontek. 4. Berkelahi. 5. Tidak mau mengikuti upacara bendera. 6. Mengejek teman. Lingkungan rumah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, tidak melaksanakan ibadah dengan agamanya. 2. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. 3. Bermalas-malasan. 4. Membantah orang tua. 6. Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Yang terakhir, berbohong. Lalu untuk lingkungan di masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Nah, demikian materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih anak-anak.